Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kabar antum semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada video pembelajaran ini ustazah akan melanjutkan materi yaitu tentang teknik pengolahan sayur. Nah, pada dasarnya teknik pengolahan sayur itu sama dengan teknik pengolahan sayuran. Nah, artinya teknik yang sama dapat digunakan untuk mengolah sayuran. Nah, di sini kita bahas teknik pengolahan sayuran secara garis besar. Yang pertama, teknik pengolahan panas basah. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan teknik pengolahan sayuran. Untuk lebih memahami materi kali ini, silakan simak dan perhatikan penjelasan ustazah. 1. Teknik pengolahan makanan panas basah. Teknik pengolahan makanan panas basah merupakan teknik mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, berikut ini teknik pengolahan makanan yang masuk ke dalam teknik pengolahan makanan panas basah. Yang pertama, merebus atau boiling. Boiling adalah mengolah bahan makanan dengan cairan yang sedang mendidih, di mana suhunya 100 derajat Celcius. Ciri air yang sedang mendidih adalah cairan yang akan menggelembung besar dan memecah di atas permukaan, dan jumlah cairannya lebih banyak daripada jumlah bahan makanan yang dimasak. Cairan yang bisa dipakai antara lain air susu, kaldu, dan santan. Teknik yang kedua yaitu mendidih atau simmering. Simmering adalah merebus bahan makanan dalam cairan pada suhu 90 derajat sampai 95 derajat Celcius. Dengan perbandingan cairan dan bahan makanan adalah 10:1. Prinsip dasar mendidih yaitu yang pertama, suhu 90 derajat sampai 95 derajat Celcius dengan ciri gelembung cairan naik secara perlahan dan berbentuk gelembung-gelembung kecil. Prinsip yang kedua, selama proses mendidih bahan makanan seluruhnya harus tertutup cairan. Prinsip yang ketiga, semua buih dan kotoran yang naik ke permukaan hendaknya diambil dan dibuang. Teknik yang ketiga yaitu merebus menutup bahan pangan atau fossing. Fossing adalah proses merebus bahan makanan secara perlahan dalam cairan dengan api yang sedikit lebih kecil dari proses simmering. Dan cairan yang dipergunakan merupakan campuran cuka dan air. Nah, teknik ini memiliki prinsip dasar. Yang pertama, makanan harus sepenuhnya tenggelam. Yang kedua, suhunya yaitu 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Yang ketiga, peralatan untuk fossing harus bersih, tidak mudah luntur sehingga dapat merubah warna makanan yang diolah. Adapun kriteria hasil makanan pada teknik ini yang pertama, tidak hancur, tidak keras atau lunak atau empuk, warna tidak luntur atau cerah alami, dan yang keempat, matang merata. Teknik yang selanjutnya yaitu menggulai atau stewing. Stewing adalah mengolah bahan makanan dengan cairan berbumbu, api yang sedang dan sering diaduk. Cairan yang bisa digunakan yaitu susu, santan, dan kaldu. Prinsip dasar dari teknik ini yang pertama, bahan makanan dipotong-potong terlebih dahulu. Yang kedua, bahan makanan diberi bumbu terlebih dahulu. Adapun kriteria hasil masakan yang diolah dengan teknik ini yang pertama, bentuk potongan bahan sama dan rapi. Yang kedua, tidak hancur dan keras. Dan yang ketiga, warna tidak luntur. Teknik yang selanjutnya yaitu merebus dalam sedikit cairan atau braising. Braising adalah merebus bahan makanan di atas api atau di dalam oven dengan menggunakan cairan dalam jumlah yang sedikit atau setengah dari bahannya dengan menggunakan api kecil secara perlahan-lahan. Prinsip dari teknik ini yang pertama, bahan makanan dipotong rapi,
Untuk unggas atau daging sebaiknya diikat terlebih dahulu. Yang kedua, selama proses memasak berlangsung, cairan boleh ditambah jika cairan telah berkurang. Adapun kriteria hasil masakan pada teknik ini, yang pertama, empuk atau lunak dan tidak hancur. Yang kedua, berwarna coklat untuk daging atau unggas. Yang ketiga, berwarna segar untuk sayuran. Oke, selanjutnya teknik mengukus atau steaming. Steaming atau mengukus adalah memasak makanan dengan menggunakan uap air panas. Bahan makanan diletakkan di suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Prinsip dasar pada teknik ini, yang pertama, sebelum mengukus, alat pengukus harus dipanaskan terlebih dahulu. Yang kedua, alat pengukus disesuaikan dengan banyaknya bahan yang dikukus. Yang ketiga, makanan yang tidak memerlukan sentuhan uap air harus dibungkus atau tutup steamer dibungkus dengan serbet. Yang keempat, periksa cairan pengukus, jika habis bisa ditambah cairan yang panas. Yang kelima, waktu mengukus yang tepat sangat diperlukan karena akan mempengaruhi hasilnya. Adapun kriteria hasil dari teknik ini, yang pertama, tidak hancur dan matangnya merata, warna segar untuk sayuran, berongga baik untuk puding, dan permukaan tidak tergenang air. Oke, kita lanjut teknik yang kedua, yaitu teknik pengolahan panas kering. Nah, teknik pengolahan panas kering ini adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Adapun teknik pengolahan panas kering, yang pertama, memanggang atau baking. Memanggang atau baking adalah memasak makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Adapun metode dalam memanggang, yang pertama memanggang kering, yang kedua memanggang dalam oven menambah kelembaban, yang ketiga memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Adapun prinsip dasar baking, yaitu yang pertama, panaskan oven sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Yang kedua, letakkan makanan dalam posisi yang tepat. Yang ketiga, periksa suhu oven selama digunakan. Yang keempat, periksa makanan sebelum diangkat dari oven. Dan yang kelima, penanganan harus teliti. Selanjutnya yaitu teknik membakar atau grilling. Grilling ialah memasak makanan dengan api terbuka dari bawah makanan yang dimasak. Adapun alat yang digunakan untuk grilling ini disebut grill. Prinsip dasar teknik ini, yang pertama, suhu api atau sumber panas lain harus tinggi untuk mempercepat timbulnya kerak. Yang kedua, grill bars atau griddle juga harus dalam keadaan panas. Yang ketiga, hasil akhir makanan yang digrill berwarna coklat. Yang keempat, ukuran daging yang digrill sesuai dengan porsi. Teknik yang ketiga yaitu roasting. Roasting adalah memasak makanan dengan panas tinggi dari segala arah. Adapun dasarnya, yang pertama, memasak makanan di dalam tempat tertutup. Yang kedua, memasak makanan dengan api terbuka. Adapun pedoman umum dari teknik ini, yang pertama, oven yang akan dipergunakan harus sudah dalam keadaan panas. Yang kedua, bahan makanan perlu dibumbui sebelum dipanggang. Teknik yang keempat yaitu menggoreng dengan minyak banyak. Teknik ini merupakan memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak. Teknik ini dapat juga digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging dan unggas, serta ikan. Teknik yang selanjutnya yaitu menggoreng dengan minyak sedikit. Menggoreng dengan minyak sedikit adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Demikianlah penjelasan Ustazah terkait materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan tadi bisa dimengerti dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video Ustazah selanjutnya.